Halo semuanya, kembali lagi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di pertemuan ketiga, pada hari ini kita akan membahas tentang job analysis dan job design. Yang pertama kita bahas adalah job analysis atau analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan keterampilan, kewajiban, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi. Jadi, job analysis ini merupakan salah satu kegiatan MSDM yang paling pertama kali dilakukan ketika perusahaan itu merencanakan mendirikan usahanya. Selain itu, job analysis juga akan dilakukan terus-menerus secara berulang untuk kemudian mengevaluasi apakah keterampilan, kewajiban, dan pengetahuan yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Karena kan jenis pekerjaannya itu biasanya bisa semakin kompleks. Nah, kadang dibutuhkan orang-orang yang lebih terampil, lebih memiliki pengetahuan, dan juga orang-orang yang memiliki lebih banyak pengalaman untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Sehingga job analysis ini dilakukan juga secara berkala untuk melakukan kegiatan evaluasi. Nah, dari kegiatan job analysis ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Informasi yang pertama di sini adalah aktivitas pekerjaan. Jadi, dengan adanya job analysis, kita bisa melihat informasi mengenai aktivitas yang sebenarnya dilakukan di dalam pekerjaan tersebut. Misalnya saja, kalau guru ya berarti dia aktivitas pekerjaannya adalah mengajar. Kalau dia sebagai sales berarti aktivitas pekerjaannya adalah jualan atau menjual gitu kan. Kalau dia OB atau office boy berarti aktivitas pekerjaannya adalah bersih-bersih. Jadi dengan adanya job analysis ini kita tahu, untuk jabatan ini atau tugas ini, untuk posisi ini, pekerjaannya apa, aktivitas yang dilakukan, aktivitas utamanya itu apa. Itu kita bisa tahu dari job analysis. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai perilaku manusia yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu. Kalau misalnya dia tadi sales, aktivitasnya kan jualan, berarti dia butuh perilaku manusia yang sering berkomunikasi atau bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Kemudian juga misalnya dia bekerja di pabrik gitu kan, berarti mungkin dia harus berdiri dalam waktu yang lama, nggak bisa duduk, atau mungkin malah dia kerja sebagai sekretaris, berarti kan dia harus duduk dalam waktu yang lama gitu, karena biasanya kerjaannya administratif, ngetik gitu kan. Nah, kalau ngetik itu kan biasanya duduk gitu. Jadi perilaku manusia yang dibutuhkan itu yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan itu juga bisa dilihat dari job analysis. Informasi yang ketiga itu adalah mesin, peralatan, dan juga bahan. Contohnya tadi sekretaris. Sekretaris misalnya berarti tugasnya adalah hal-hal yang bersifat administratif. Dia nulis surat, dia mengatur jadwal untuk atasannya, dan lain sebagainya. Itu aktivitas pekerjaannya. Kemudian perilaku manusianya tadi, dia harus duduk dalam jangka waktu yang lama, karena biasanya dia mengetik gitu kan. Nah, kalau dia tugasnya adalah ngetik, berarti dia butuh alat untuk bisa mengetik itu gitu kan. Dia butuh laptop atau butuh komputer. Nah, di laptop dan komputer itu dia butuh software misalnya Microsoft Office gitu. Jadi dari job analysis ini kita bisa mengembangkan, kita bisa melihat gitu, untuk menjalankan aktivitas ini diperlukan apa untuk bisa
menjalankan perilaku yang telah dianalisis dari job analysis, kita butuh peralatan apa. Tambahan juga tadi, misalnya dia harus duduk dalam jangka waktu yang lama, berarti nanti kita butuh tempat duduk yang nyaman buat sekretaris itu. Jadi semuanya ini adalah proses yang saling terkait. Jadi bukan hanya prosesnya bukan merupakan proses yang terpisah, tapi ini semuanya adalah proses yang terkait. Jadi informasi yang satu itu akan mempengaruhi terhadap informasi lainnya. Lalu selain itu juga ada standar pekerjaan. Jadi informasi standar pekerjaan dalam hal kualitas dan kuantitas dari setiap tugas. Jadi misalnya ganti contoh, misalnya kita adalah sales tadi. Sales tadi tugasnya adalah menjual gitu. Aktivitas pekerjaan adalah menjual. Perilaku manusianya berarti dia butuh manusia yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan para klien gitu kan. Kemudian mesin, peralatan atau bahannya. Komunikasi sekarang kan tidak hanya langsung gitu ya, tapi juga secara kita bisa menggunakan teknologi. Nah, berarti kita bisa mendukungnya dengan memberikan misalnya HP Android, kemudian juga berarti selain HP dibutuhkan juga pulsanya untuk bisa berkomunikasi tadi dengan baik gitu. Karena kadang sales itu jualannya nggak hanya pas di kantor aja, karena kadang konsumennya juga menghubungi salesnya itu dengan berbagai macam alat komunikasi. Nah, berarti kemudian standar pekerjaannya di sini berarti dia diharapkan 1 bulan itu harus bisa jual berapa. Itu adalah standar pekerjaan juga. Nah, itu juga bisa diperoleh dari job analysis. Informasi lain yang bisa diperoleh itu adalah konteks pekerjaan. Jadi dari job analysis ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi fisik pekerjaan, jadwal, dan juga jumlah interaksi dengan orang. Karena di job analysis ini kita bisa melihat secara rinci kan tugasnya apa saja. Jadi bisa terlihat, oh bulanannya itu saya harus buat apa saja. Itu terkait dengan penjadwalan. Oh, setiap bulannya saya harus menerima laporan apa saja dari siapa, kemudian juga harus melaporkan apa ke siapa. Kemudian juga jumlah interaksi dengan orang. Saya harus ketemu dengan siapa untuk menjalankan tugas saya. Kemudian juga misalnya saya harus melaporkan kepada siapa. Itu kan berarti juga jumlah orang yang akan berinteraksi dengan kita untuk menjalankan pekerjaannya. Kemudian juga kondisi fisik pekerjaannya. Apakah pekerjaan itu nanti dia kerjanya di dalam ruangan atau dia banyak harus tugas di luar ruangan. Itu juga bisa terlihat dari job analysis. Kemudian juga persyaratan. Persyaratan ini adalah informasi mengenai pengetahuan dan keterampilan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan, kemudian juga pelatihan dan pengalaman, kepribadian, dan juga ketertarikan dari orang-orang yang diharapkan dapat melakukan pekerjaan tersebut. Persyaratan ini akan sangat terlihat dalam misalnya iklan-iklan lowongan pekerjaan. Pasti kan di situ ada persyaratannya. Nah, persyaratan itu didapatkan dari hasil job analysis. Jadi misalnya tadi untuk pekerjaan sales. Nah, kira-kira untuk orang bisa menjadi sales ini persyaratannya apa? Apakah kalian pengen mencari orang yang sudah pernah berpengalaman di bidang sales berapa tahun? Kemudian pendidikan penting nggak? Atau ya yang penting dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Persyaratannya nanti akan berbeda-beda untuk setiap jenis pekerjaannya. Berdasarkan informasi yang bisa diperoleh dari job analysis tadi, kita bisa mengelompokkannya ke dalam 2 kategori. Atau dengan kata lainnya, job analysis itu sebenarnya meliputi 2 hal. Yang pertama itu adalah deskripsi pekerjaan atau job description, dan yang kedua itu adalah
spesifikasi pekerjaan. Untuk deskripsi pekerjaan ini adalah bagian-bagian job analysis yang menggambarkan bagaimana pekerjaan itu dijalankan. Jadi tadi kalau dalam informasinya itu meliputi adalah aktivitas pekerjaannya, kemudian standar pekerjaannya seperti apa, kemudian juga perilaku yang diharapkan dalam menjalankan pekerjaannya, kemudian juga konteks pekerjaannya seperti apa. Nah, dengan kata lain itu adalah tugas, kemudian juga tanggung jawab serta kewajiban dari suatu jenis pekerjaan. Kemudian untuk yang spesifikasi pekerjaan atau job specification tadi adalah dari informasi terakhir yang kita dapatkan dari job analysis, yaitu persyaratan. Ini persyaratan untuk melakukan pekerjaan tersebut yang meliputi pengetahuan yang dibutuhkan, juga keterampilan dan juga kemampuan yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan pekerjaan tersebut. Kita bahas satu persatu. Jadi untuk job description di sini adalah dokumen yang memberikan informasi mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Jadi bentuknya itu adalah dokumen, dan di dalam dokumen itu ada informasi tentang di pekerjaan itu tugasnya apa saja, kewajibannya bagaimana, lalu tanggung jawabnya dia lapor ke siapa, dan lain sebagainya. Hal-hal yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan pekerjaan tersebut. Lalu ada job specification. Jadi job specification ini juga sebuah dokumen yang menjelaskan mengenai kualifikasi minimum atau persyaratan minimum yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjalankan pekerjaan tertentu. Jadi misalnya tadi untuk bisa menjadi sales dia persyaratannya apa? Lirikannya seperti apa? Kemudian juga pengalamannya berapa tahun sebelumnya, kemudian juga misalnya umur, jenis kelamin dan sebagainya. Jadi job spesifikasi ini meliputi yang pertama adalah identifikasi pekerjaan atau jabatan. Jadi akan ada informasi mengenai nama pekerjaannya, kemudian kode pekerjaan dan juga bagian dari pekerjaan itu. Lalu yang kedua ada persyaratan kerja yang bisa meliputi banyak hal, misalnya pendidikan minimum, kemudian juga tingkat kecerdasan, pengalaman, keterampilan, syarat fisik, misalnya tinggi badan, umur, jenis kelamin, status perkawinan, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini adalah job specification. Misalnya ada contoh dokumen job analysis yang meliputi job description dan juga job specification. Yang pertama, bisa kita lihat di sini, dari dokumen job analysis kita bisa melihat adanya informasi administratif atau administrative information, atau juga identifikasi pekerjaan yang dilakukan job analysisnya. Jadi informasi administratifnya di sini adalah ada tentang job title. Berarti kan biasanya di perusahaan itu di setiap posisi itu akan ada sebutannya. Nah, di sini ada sebutannya adalah records clerk. Jadi records itu pencatatan, kemudian clerk itu adalah petugas. Jadi ini petugas pencatatan. Petugas pencatatannya kerja di mana? Dia bekerja di Departemen Loan Operations atau di bagian operasi peminjaman. Gitu. Kemudian dia laporannya kepada siapa kalau ada tugas? Melaporkannya kepada Loan Operation Manager atau manajer operasi peminjaman tadi, gitu, di bagian di departemen berarti kan departemennya adalah loan operation gitu kan. Nah, di loan operationnya ini dia ada manajernya. Kemudian ada job number. Job numbernya 11 ya. Ini adalah kode pekerjaan tersebut. Nah, untuk job analysis ini dia masing-masing job title atau masing-masing posisi pekerjaan nanti akan punya
job analysis sendiri-sendiri. Jadi akan ada banyak dokumen job analysis yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian informasi selanjutnya ini adalah date of job analysis atau tanggal pelaksanaan job analysis. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa job analysis itu bisa dilakukan secara berkala untuk melihat apakah kondisi pekerjaan yang ada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini date of job analysis-nya adalah tanggal 21 Januari 2015. Kemudian expiration date-nya adalah Januari 2018. Berarti dokumen ini akan kadaluarsa atau tidak bisa dipakai lagi nanti di Januari 2018. Berarti di Januari 2018 perlu melakukan job analysis lagi. Artinya di sini job analysis-nya dilakukan secara berkala selama 3 tahun sekali. Lalu nanti di tahun 2018 bulan Januari perlu dilakukan job analysis lagi untuk melihat apakah untuk jenis pekerjaan records clerk ini jenis pekerjaannya nanti akan masih sama, tugas-tugasnya masih akan sama, kemudian juga persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh orang yang bekerja di bagian tersebut apakah masih sama. Gitu. Kemudian selanjutnya ada job summary atau ringkasan pekerjaan. Jadi di sini kita bisa melihat tugas umumnya itu seperti apa sih si record clerk ini. Bisa kita baca di sini bahwa tugasnya itu adalah returns all consumer paid loan document to customers. Jadi maksudnya di sini adalah si records clerk ini dia punya tugas itu adalah mengembalikan seluruh dokumen dari konsumen yang sudah membayar pinjamannya secara lunas. Jadi sepertinya ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang simpan pinjam mungkin ya, simpan pinjam dari nasabah gitu. Bisa mungkin ya kalau di Indonesia mungkin bentuknya seperti semacam koperasi simpan pinjam gitu. Nah, di koperasi simpan pinjam itu kalau kalian mau pinjam uang di koperasi itu kan pasti harus ada semacam jaminannya gitu. Jadi kalian harus memberikan beberapa macam dokumen kepada koperasinya sebagai jaminan atas pinjaman yang kalian lakukan. Misalnya kalian pinjam uang 20 juta. Nah, jaminannya itu adalah BPKB motor kalian. Nah, nanti kalau udah lunas pinjamannya, BPKB-nya akan dikembalikan. Nah, si records clerk itu juga seperti itu tugasnya. Dia tugasnya adalah mengembalikan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh nasabah pada awal dia pinjam. Kemudian nanti kalau dia udah lunas, ya dokumennya akan dikembalikan. Itu adalah tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua di sini adalah supervise the daily activities of two clerks. Jadi tugasnya lainnya itu adalah dia mensupervisi atau mengawasi aktivitas harian dari 2 orang petugas lainnya. Gitu. Ada clerk lainnya, ada petugas-petugas pencatatan lainnya di bawah dia. Jadi dari sini kita bisa membuat strukturnya si records clerk ini atau petugas pencatatan ini. Tadi kan dia itu harus lapor ke loan operation manager. Jadi loan operation manager-nya itu berada di atas records clerk, gitu kan? Kemudian records clerk dia mengawasi 2 orang clerk lainnya. Jadi ada clerk 1 misalnya, ada clerk 2. Jadi dari dokumen ini kita bisa melihat bahwa paling tidak bentuk strukturnya itu seperti ini untuk ketiga posisi ini. Nanti ya di clerk 1 dan 2 ini akan ada job analisisnya masing-masing. Di loan operation manager juga ada job analisisnya.
Kemudian selanjutnya ada essential function perform atau fungsi atau tugas penting yang dilakukan. Fungsinya di sini itu adalah merupakan bentuk lebih detail dari job summary tadi. Jadi yang pertama di sini tugas pentingnya adalah receive monthly files for account that have been paid in full and require the returns of contracts, mortgage documents, auto titles, and other documents. Jadi dia itu tugasnya nanti akan menerima file secara bulanan untuk akun-akun dari nasabah yang sudah membayar secara full. Jadi nanti ada dokumen lain yang menyatakan bahwa nasabah A ini sudah lunas. Ini dokumennya silahkan dikembalikan. Nah, dia akan menerima dokumen itu setiap bulannya, secara bulanan. Kemudian yang kedua di sini tugasnya adalah answer telephone and email email inquiries from customer or loan officers concerning documents. Jadi tugas yang kedua dia adalah nanti dia harus menjawab telepon dan juga menjawab email yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari konsumen dan juga petugas peminjaman yang ada kaitannya dengan dokumen-dokumen dari nasabah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang dokumen dan lain sebagainya, itu yang menjawab nanti itu adalah si records clerk ini. Kemudian juga dia tugas lainnya bisa dilihat di sini, maintains files, berarti dia mengelola files. Kemudian juga dia supervise to file clerks who maintains correspondent and others general files. Jadi dia harus mengawasi, mensupervisi 2 orang clerks lainnya yang dia bertugas untuk koresponden itu semacam berkomunikasi. Jadi ini correspondence files ya, berarti misalnya surat-surat yang mungkin dikirimkan kepada nasabahnya gitu. Kemudian tugas-tugas lainnya juga bisa dilihat di sini. Jadi intinya essential function perform ini adalah bentuk lebih ringkas lagi dari summary-nya tadi. Jadi kan summary-nya hanya bilang dia mengembalikan dia bertugas untuk mengembalikan dokumen. Nah, ternyata untuk bisa mengembalikan dokumen itu di sini dijelaskan dia nanti akan menerima filesnya atau dokumennya setiap 1 bulan sekali. Kemudian tugas lainnya apa saja selain itu gitu. Juga kemudian yang mensupervisi 2 orang clerks ini dijelaskan di sini. Tadi clerks-nya 2 orang ini dia tugasnya itu adalah mengelola file korespondensi dan juga file-file lainnya. Kemudian juga selain menjawab telepon, ternyata dia juga harus bertugas mengelola files atau dokumen lainnya, serta menjaga agar kegiatan di Departemen Operasi ini bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir di sini ada job specification atau spesifikasi pekerjaan. Yang meliputi ada education-nya atau pendidikannya, experience, dan juga skill yang dibutuhkan. Jadi untuk pekerjaan records clerk ini minimal itu dia harus high school diploma atau berarti dia punya ijazah SMA. Tapi ya itu dia bilangnya sih di sini tidak tidak wajib gitu. Jadi preferred itu berarti lebih diutamakan gitu kalau dia punya ijazah SMA. Kemudian experience-nya ini adalah 6 months or more in a financial institution and familiarity with various loan documents. Jadi intinya dia mensyaratkan untuk bisa bekerja di bagian ini dia harus punya pengalaman paling tidak 6 bulan di institusi finansial dan dia familiar gitu terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan pinjaman. Lalu skills required, keterampilan yang dibutuhkan. Di sini adalah working knowledge of Microsoft Word and Excel. Kemudian juga ability to enter data at a rate of
35 words per minute. Jadi dia memiliki pengetahuan tentang Microsoft Word dan juga Excel, lalu bisa memasukkan data atau misalnya mengetik data di sini dengan kecepatan itu 35 kata per menitnya. Jadi itu kemampuan yang diharapkan bisa dilakukan di pekerjaan ini. Jadi kalau misalnya perusahaan ini mau mencari orang yang bekerja sebagai records clerk, maka persyaratan ini yang akan nantinya dipajang gitu di iklan-iklan penerimaan lowongan. Dan juga kemampuan dua hal ini nanti yang bisa digunakan sebagai hal yang akan dites gitu ketika dalam proses perekrutan dan seleksi. Nah, untuk membuat job analysis tadi itu kan dibutuhkan banyak informasi. Nah, di sini ada metode pengumpulan informasi untuk job analysis. Jadi informasi-informasi yang dibutuhkan untuk job analysis ini bisa didapatkan dari kuesioner, kemudian juga observasi, wawancara, catatan karyawan, dan bisa mengkombinasikan metode tersebut. Jadi intinya di job analysis ini kita perlu mengumpulkan informasi-informasi dari karyawan yang sudah ada. Kalau itu adalah job analysis yang dilakukan secara berkala. Jadi kita bisa menanyai karyawan kita secara langsung ataupun membagi kuesioner kepada karyawan untuk memberikan informasi. Jadi pekerjaannya mereka sekarang itu mereka pekerjaannya apa aja gitu. Jadi mereka harus membuat list gitu ya, daftar pekerjaannya apa saja. Kemudian kira-kira untuk bisa melakukan pekerjaan itu keterampilannya apa saja yang harus mereka butuhkan dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan wawancara ataupun dengan membagikan kuesioner. Kemudian nanti dari hasilnya itu dibandingkan dengan job analysis dengan dokumen job analysis yang telah dimiliki sebelumnya. Apakah mungkin ada penyimpangan, mungkin ada keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan, atau mungkin ada tugas-tugas baru yang ternyata muncul di pekerjaan itu. Lalu ada observasi, jadi di sini bisa mungkin bagian human resource atau bagian SDM-nya itu menunjuk beberapa orang untuk mengamati beberapa jenis pekerjaan. Nah, di beberapa jenis pekerjaan itu kemudian dibuat catatannya, pekerjaan ini tugas detailnya adalah apa saja, kemudian kira-kira butuh orang yang berkemampuan seperti apa di pekerjaan tersebut dan lain sebagainya. Bisa juga dilakukan dengan catatan karyawan. Jadi karyawan diminta untuk mencatat gitu, setiap harinya pekerjaannya apa saja. Nanti catatan itu yang akan dievaluasi untuk membuat dokumen job analysis. Atau bisa juga dikombinasi, jadi bisa kuesioner dengan catatan karyawan, bisa observasi dengan wawancara dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita bahas tadi kegunaan informasi yang diperoleh dari job analysis. Ini informasi dari job analysis ini bisa digunakan yang pertama di sini adalah untuk proses rekrutmen dan seleksi. Jadi informasi mengenai tugas yang dilakukan dan kriteria orang yang dibutuhkan ini dapat membantu manajer memutuskan siapa yang harus direkrut. Tadi kan ada informasi spesifikasi pekerjaannya, tingkat pendidikannya apa, kemudian dia punya kemampuan seperti apa. Nah, dalam proses seleksi dan rekrutmen itu bisa digunakan sebagai pedoman gitu. Jadi kalau dia tingkat pendidikannya tidak mencukupi atau tidak sesuai, ya berarti langsung ditolak. Kemudian nanti dalam proses seleksi akan ada misalnya tes. Nah, tesnya bisa disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan. Tadi misalnya untuk clerk, untuk records clerk, dia harus bisa ngetik 35 kata per menit ya. Mungkin dia bisa dilakukan tes untuk mengetik, atau dia tadi harus terbiasa pakai Microsoft Word dan Excel ya. Kita bisa buat tes dia untuk menjalankan program itu. Sehingga orang yang tidak bisa menjalankan program itu atau tidak bisa mengetik 35 kata per menit ya tidak akan diterima untuk posisi
records clerk tadi. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Jadi informasi mengenai tugas dan keterampilan ini akan menunjukkan pelatihan apa yang perlu dilakukan. Ini tadi misalnya dia harus menata file gitu kan. Nah, mungkin ketika dia pertama kali masuk, dia nggak punya sistem gitu caranya dia menata file yang baik itu seperti apa. Jadi perlu diadakan pelatihan untuk menata file yang baik itu seperti apa agar dia bisa menjaga, agar dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian juga pengembangan. Tadi si records clerk itu kan dia membawahi 2 orang ya, berarti kan dia butuh kemampuan untuk memimpin gitu kan. Nah, di situ dia juga mungkin ada kemungkinan kedepannya dia akan dipromosikan, sehingga butuh tadi kemampuan untuk memimpin atau kepemimpinan itu sangat dibutuhkan juga di situ. Makanya pengembangannya juga bisa melakukan pengembangan terkait dengan kepemimpinan, agar ketika si records clerk ini naik jabatan, dia punya sifat-sifat kepemimpinan yang baik, dia bisa memimpin orang-orang di bawahnya dengan lebih baik. Lalu bisa juga job analysis ini digunakan untuk penilaian kinerja. Jadi manajer dapat menggunakan analisis pekerjaan untuk mengetahui tugas dan standar dari pekerjaan yang ada. Nah, tadi misalnya si records clerk tugasnya adalah dia menjawab telepon dan menjawab email. Di situ kan ada records-nya gitu ya, emailnya berapa email yang terkirim ke dia, kemudian apakah persoalan-persoalan yang diungkapkan lewat email itu bisa terselesaikan juga atau tidak, kemudian juga cara dia menjawab telepon seperti apa dan lain sebagainya, itu bisa digunakan dalam proses penilaian kinerja. Ternyata emailnya banyak dia nggak dibalas, nggak pernah dibuka emailnya, jadi ada customer tanya atau customer pengen tahu tentang dokumen apa yang di dokumen-dokumen dia, kondisinya di mana dan lain sebagainya, nggak dijawab sama dia, berarti kan dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, sehingga nanti penilaian kinerjanya akan buruk. Jadi kriteria penilaian kerjanya itu bisa dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya itu apa gitu. Kalau dia bertugas tadi mengembalikan dokumen, nah pengembaliannya bisa lengkap atau enggak, atau mungkin jangan-jangan dokumennya yang harus dikembalikan ada 5 dokumen tapi ternyata yang sampai ke nasabahnya hanya 4 gitu. Jadi dari situ bisa kriterianya atau indikator-indikatornya, indikator-indikator dari tugasnya itu bisa digunakan sebagai indikator penilaian kinerja. Lalu juga penentuan kompensasi. Jadi kompensasi dibuat berdasarkan keterampilan yang dimiliki, kemudian tingkat pendidikan, tanggung jawab, serta resiko dari pekerjaannya. Yang ini semua informasinya ada di job analysis. Jadi biasanya kan semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka gajinya juga akan semakin besar. Kemudian juga tanggung jawabnya kalau semakin besar ya gajinya juga akan semakin besar. Jadi penentuan kompensasi ini kita bisa lihat dari dokumen job analysisnya. Dia kerjanya apa saja, kemudian pendidikannya seperti apa, resiko pekerjaannya seperti apa, kemudian juga keterampilan yang dia punya itu apa aja gitu. Itu bisa dijadikan komponen-komponen yang dijadikan dasar dalam menentukan berapa jumlah kompensasi yang diterima oleh karyawannya. Kemudian juga keselamatan dan kesehatan. Jadi manajer ini atau atasan dapat menggunakan analisis pekerjaan atau job analysis untuk mengetahui risiko atau bahaya apa yang terkandung dalam suatu pekerjaan. Jadi kalau di contoh records clerk tadi ini kan tidak terlalu terlihat gitu ya. Misalnya pekerjaannya adalah di PLN sebagai teknisi listrik gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan kabel di masyarakat, dia yang datang gitu untuk ngecek trafonya, untuk ngecek listriknya dan lain sebagainya. Nah, di situ manajer bisa tahu, oh dia ditugaskan untuk ke lapangan untuk memperbaiki instalasi listrik yang rusak. Berarti untuk bisa melindungi petugas tersebut dari bahaya misalnya saja tersetrum, berarti dia harus punya alat-alat keselamatan dan pengaman gitu. Jadi ya dia diberi misalnya awalnya berarti pelatihan dulu kan untuk cara melihat apakah cara memperbaiki instalasi listrik yang
rusak itu seperti apa, dilakukan pelatihan, kemudian juga diberikan alat-alat pelindung gitu. Jadi biasanya mereka dikasih helm, kemudian juga sarung tangan, dan kemudian juga alat pengaman gitu, biar kalau dia manjat itu jatuh dia nggak langsung jatuh ke bawah gitu. Jadi ada semacam kayak kabelnya atau talinya itu dan lain sebagainya. Jadi manajer atau atasan di situ bisa melihat kira-kira alat keselamatan aja apa saja yang dibutuhkan oleh orang tersebut gitu, dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya di sini kita bahas tentang job design. Jadi setelah job analysis dilakukan, selanjutnya kita akan melakukan pendesainan pekerjaan. Jadi job design di sini diartikan sebagai sebuah proses untuk mengatur ulang pekerjaan dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpuasan kerja serta rasa keterasingan karyawan akibat tugas yang sifatnya berulang-ulang. Jadi di job design ini pekerjaan itu ditata kembali atau didesain agar nanti karyawan itu lebih merasa puas dalam bekerja dan dia tidak merasa terasing atau merasa bosan terhadap pekerjaannya yang memang berulang-ulang. Melalui job design, organisasi ini berusaha untuk meningkatkan tingkat produktivitas dengan cara menawarkan reward non-finansial. Nah, reward non-finansialnya ini misalnya saja bisa dilakukan dengan cara meningkatkan tantangan dan juga tanggung jawab orang dalam bekerja. Dengan demikian, karyawan itu nantinya akan merasa lebih puas dalam mencapai pekerjaan mereka. Jadi misalnya, karyawan itu hanya mengerjakan tugas yang sama berulang-ulang, bertahun-tahun nggak pernah pindah di lain bagian. Pasti dia akan merasa bosan gitu ya. Cara perusahaan bisa meningkatkan produktivitasnya itu adalah misalnya saja dia memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan itu, sehingga karyawan itu akan merasa, oh, aku bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Nggak hanya misalnya saja satpam gitu kan. Satpam itu tugasnya biasanya hanya menjaga keamanan gitu kan. Nah, tapi satpam yang paling bagus gitu kan katanya satpam BCA gitu kan. Nah, kenapa satpam BCA yang betul paling bagus? Karena satpam BCA itu nggak cuma dia menjaga keamanan aja, cuma jaga pintu kayak gitu, nggak seperti itu. Tapi satpam BCA itu dia menyambut konsumen, nasabah maksud saya. Kemudian juga kalau nasabahnya ada yang merasa kesusahan atau nggak tahu harus kemana gitu, dia yang satpam itu yang akan mengarahkan konsumennya, nasabahnya, apakah harus ke teller atau ke CS gitu. Kemudian juga satpam ini dia punya informasi mengenai beberapa hal yang dibutuhkan untuk melakukan misalnya transaksi atau membuka rekening dan lain sebagainya. Dia punya informasi itu. Jadi kadang konsumen pun bisa, nasabah pun bisa nanya ke satpam itu gitu. Jadi satpamnya dia punya tanggung jawab yang lebih besar, nggak hanya dia jaga pintu aja gitu. Jadi ketika dia bisa ikut melayani nasabah, itu berarti dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar, dan kalau nasabahnya puas, maka satpamnya pun juga akan merasa bahwa oh, pekerjaanku ini lebih berarti buat orang lain. Jadi dia pun juga akan lebih bangga terhadap pekerjaannya, dan sehingga dia akan meningkat produktivitasnya. Nah, jenis desain pekerjaan ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah jenis tugas, jadi pekerjaan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua ini adalah situasi tugas, jadi di sini adalah bagaimana situasi mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah struktur tugas, yang mencakup berapa banyak pekerjaan yang harus dijalankan, kemudian kepada siapa tugas tersebut harus dilaporkan. Jadi dalam melakukan desain pekerjaan itu bisa didesain dari ketiga hal ini. Nah, unsur-unsur yang perlu diperhatikan ketika mendesain pekerjaan itu ada 3 unsur. Yang pertama di sini adalah unsur organisasi. Jadi desain pekerjaan itu harus dirancang secara efisien agar dapat meningkatkan produktivitas, profitabilitas, kepuasan karyawan, serta dapat menurunkan turnover atau
keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Turnover itu. Jadi perusahaan tidak ingin tingkat turnovernya ini tinggi. Perusahaan itu ingin selalu menjaga tingkat turnovernya rendah. Sehingga ketika mendesain pekerjaan itu ya unsur-unsur ini harus diperhatikan. Apakah nanti memang ketika pekerjaannya didesain seperti itu dapat meningkatkan produktivitas atau tidak, akan meningkatkan profitabilitas atau tidak. Tadi misalnya satpam dikasih kerjaan tambahan untuk menyapa konsumen dan juga menyapa nasabah dan juga untuk memberikan informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan oleh nasabah. Nah, dengan mendesain pekerjaan yang seperti itu, dengan menambah pekerjaan satpam itu, apakah nanti satpamnya itu malah merasa kepuasan kerjanya menurun, kerjaanku kok tambah banyak, aku malas gitu, atau satpamnya akan merasa lebih dihargai sehingga dia lebih semangat dalam menjalankan pekerjaannya gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi misalnya mendesain pekerjaan dengan menambah tanggung jawabnya, ya itu dilihat lagi apakah nanti penambahan tanggung jawab itu dia akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan atau tidak gitu. Kalau misalnya itu tidak menambah produktivitas ya jangan dilakukan seperti itu. Kalau misalnya ternyata itu meningkatkan produktivitas, kemudian juga bisa meningkatkan kepuasan dari konsumen, ya berarti desain itu yang perlu dilakukan. Yang kedua di sini adalah unsur lingkungan. Jadi desain pekerjaan itu harus mempertimbangkan keinginan masyarakat sosial, kemudian kemampuan karyawan serta juga ketersediaan karyawan. Ini contohnya di sini misalnya saja yang tadi satpam, dia kan ditambah tanggung jawabnya. Nah, apakah penambahan tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan dari si satpam itu? Apakah satpam itu mampu untuk dikembangkan kemampuannya untuk melayani nasabah gitu kan, menyambut nasabah dengan ramah, kemudian juga memberikan informasi-informasi sederhana terkait dengan transaksi perbankan dan lain sebagainya. Nah, jika memang ternyata itu di luar dari kemampuan dari si satpam itu, ya berarti apabila memang pengen melakukan seperti itu, dampaknya nanti adalah perusahaan harus melakukan pelatihan gitu kan. Kemudian juga misalnya bentuk pendesainan pekerjaan yang lain adalah menambah jumlah pekerjaannya. Ini misalnya awalnya targetnya adalah 10.000 ditambah menjadi 12.000 gitu. Misalnya sales gitu ya, setahun harus menjual 10.000 produk ditambah menjadi 12.000 produk yang harus terjual. Nah, itu apakah karyawannya mampu atau enggak seperti itu. Kemudian juga ketersediaan pegawainya gitu. Misalnya tadi targetnya untuk melakukan produksi yang awalnya 10.000 ditambah jadi 12.000. Nah, ada nggak orang yang bisa mengerjakan itu? Apakah cukup? Apakah pegawainya mampu? Kemudian apakah juga pegawainya cukup untuk memenuhi standar produksi yang ditambah tersebut? Unsur ketiga yang perlu diperhatikan ketika mendesain pekerjaan itu adalah unsur perilaku. Jadi, dalam pendesainan kerja itu perlu mempertimbangkan keinginan manusia yang terdiri atas 5 hal. Yang pertama di sini adalah task variety. Jadi, dalam mendesain pekerjaan itu perlu aktivitas yang berbeda dan bervariasi. Jadi jangan hanya memberikan. Jadi ketika mendesain pekerjaan itu jangan hanya memberikan satu jenis pekerjaan saja pada setiap karyawan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Jadi misalnya kalian punya konveksi gitu, kalian kasih kerjaan ke si A itu adalah memotong pola t-shirt gitu, dan itu dilakukan si A selama 5 tahun berturut-turut gitu. Ya, si A memang menjadi lebih efektif, dia lebih cepat kerjanya gitu karena udah biasa gitu kan, jadi dia bisa motong lebih cepat. Tapi kalau kerjaannya itu memotong polanya yang sama, kemudian juga ya kerjaannya motong itu terus tiap harinya, ya pasti dia bosan. Dia tidak akan merasa lagi pekerjaanku ini sangat berarti buat dia tuh. Sehingga perlu adanya
variasi dalam pekerjaan itu. Misalnya polanya ya nggak selalu sama, polanya harus berbeda. Jadi dia bisa belajar hal yang baru di situ. Jadi misalnya dia awalnya pola t-shirt, kemudian ganti jadi pola gamis, ganti jadi pola yang lainnya. Jadi dia pekerjaannya itu tidak hanya sama gitu. Kalau sama saja kan bisa digantikan oleh mesin gitu kan. Nah, ini pekerjaannya dibuat berbeda-beda. Jadi dia tidak merasa bosan. Yang kedua, di sini ada task identity. Jadi di sini didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan dapat dilihat hasilnya dan dapat dikenali sebagai hasil kinerja seseorang. Jadi, dalam mendesain pekerjaan ini akan lebih baik jika pekerjaan itu memiliki task identity yang tinggi. Maksudnya seperti apa? Jadi, dalam task identity ini, seseorang itu bisa mengikuti proses memproduksi barang atau jasa yang dihasilkan itu dari awal sampai dengan akhir. Jadi dia bisa menyelesaikan tugasnya itu dari proses awal sampai dengan akhir. Barang itu dijual ke konsumen. Akan lebih baik jika seperti itu. Kenapa? Karena dengan seperti itu tadi, kembali lagi ke task variety, tugasnya jadi lebih banyak. Orang jadi merasa tidak bosan. Kemudian juga orang jadi bisa melihat, oh ini hasil karya saya gitu. Jadi pekerjaan saya itu berarti saya bisa menghasilkan produk ini. Satu produk ini adalah buatan saya. Gitu. Contohnya misalnya di bagian konveksi gitu. Nah, kalau task identity-nya tinggi berarti dia dari misalnya milih bahan, itu dia dilibatkan di situ. Kemudian membuat pola, dia dilibatkan di situ. Nanti motong juga dia yang motong, lalu mungkin jahitnya juga dia, dan sampai dia akhirnya jadi satu produk jadi baju. Itu akan kelihatan bahwa oh ini memang baju itu adalah hasil karya saya, berarti itu adalah task identity-nya itu tinggi. Tapi kalau misalnya dia hanya dikenai tugas hanya misalnya motong saja, kemudian ada banyak baju yang jadi, maka dia nggak bisa bilang bahwa baju ini adalah buatan saya. Jadi nggak ada identitasnya terhadap tugas dari si orang tersebut, karena ya bajunya akan dikerjakan oleh banyak orang gitu. Beda kalau memang bajunya itu hanya dikerjakan oleh satu orang dari proses awal sampai proses akhir gitu. Jadi lebih baik jika mendesain pekerjaan itu task identity-nya itu tinggi. Tapi kembali lagi, apakah nanti task identity-nya itu kalau dibuat menjadi tinggi itu meningkatkan produktivitas atau tidak gitu. Jadi balik lagi ke hal yang sebelumnya kita pelajari. Karena tujuan utamanya tadi adalah mendesain pekerjaan itu harus meningkatkan produktivitas dan juga profitabilitas atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada task significance. Yang ketiga, di sini task significance ini adalah tingkat sejauh mana pekerjaan ini memiliki dampak yang berarti bagi kehidupan orang lain. Jadi, ketika mendesain pekerjaan, itu akan lebih baik jika pekerjaan tersebut memiliki task significance yang tinggi. Jadi orang itu akan merasa bahwa pekerjaannya ini membawa dampak bagi kehidupan orang lain. Ini misalnya satpam tadi, dia hanya jaga pintu aja gitu. Ya eksistensi dia itu dia tidak akan merasa bahwa oh eksistensi saya di sini itu berdampak besar loh bagi perusahaan ini gitu. Beda kalau misalnya satpam tadi diberikan tugas dengan menyapa konsumennya dengan baik atau menyapa nasabahnya dengan baik. Nasabah akan sudah merasa puas, merasa senang dengan datang ke bank itu karena dari awal itu sudah dapat senyuman gitu kan dari si satpamnya gitu kan. Jadi tugas satpamnya itu jadi si satpam itu jadi merasa lebih berarti terhadap tugasnya karena ternyata oh saya dengan menyapa orang di sini bisa membuat konsumen saya membuat nasabah bank saya itu menjadi lebih bahagia sehingga nasabah bank saya lebih menyukai menggunakan bank saya daripada bank lainnya gitu. Jadi kalau kita bisa mendesain pekerjaan yang memiliki task significance yang baik, maka nanti ya karyawan kita akan merasa bahwa oh pekerjaannya mereka itu sangat memberikan dampak yang berarti bagi orang lain dan juga bagi misalnya saja nasabahnya atau konsumen.
Yang keempat di sini ada otonomi atau kemandirian. Diartikan di sini adalah kebebasan yang diberikan kepada pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Jadi, apabila karyawan itu diberikan lebih banyak kebebasan dalam melakukan pekerjaannya, itu biasanya bisa memotivasi karyawannya dan membuat karyawan itu merasa lebih puas terhadap hasil pekerjaannya. Misalnya, pekerjaan sebagai dosen. Nah, dosen itu biasanya dia diberikan kebebasan dalam pekerjaannya untuk menentukan nanti di kelas itu cara mengajarnya seperti apa. Gitu. Jadi setiap dosen pasti punya kebebasan masing-masing di situ. Dosennya bisa menentukan cara dia ngajar itu seperti apa, itu kebijakan dari masing-masing dosen. Kemudian juga misalnya saja ada beberapa keputusan yang bisa diambil langsung oleh dosennya dan tanpa perlu minta izin ke atasan, misalnya kaprodi atau dekan atau rektor. Misalnya dosen mau ganti jam kuliah karena dosennya sedang sakit hari itu. Ya, dosennya tinggal dia punya kebebasan atau kemandirian untuk membuat keputusan dan kesepakatan dengan kelasnya saja. Tidak perlu dosennya ini sampai lapor ke rektor. Pak rektor, saya hari ini sakit, nggak bisa ngajar, diganti hari apa gitu. Jadi nggak seperti itu. Tapi ada di desain memang dosen itu bisa memiliki beberapa hal yang dia bisa putuskan sendiri. Jadi dalam mendesain pekerjaan juga seperti itu, harus ada beberapa hal yang bisa diputuskan sendiri oleh karyawannya ketika dia mengalami masalah, sehingga dia merasa bahwa oh, saya masih punya kendali atas tugas ini. Kalau tugas ini mengalami masalah, saya bisa mengambil keputusan, saya bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan ini, sehingga dia merasa lebih bertanggung jawab di situ. Apabila sama sekali dia tidak diberi kebebasan, pasti orang tersebut akan merasa tertekan. Sama aja dengan kalian gitu kan, kalau sama orang tua kalian nggak diberi kebebasan apapun gitu, apa-apa dilarang gitu, mainan HP nggak boleh, kemudian nggak boleh nonton TV, nggak boleh dengerin musik, nggak boleh main internet dan lain sebagainya, pasti kalian juga malah akan merasa tertekan dan stres gitu kan. Tapi kalau orang tua memberi kebebasan buat kalian dan memberi kepercayaan kepada kalian, kalian jadi lebih bertanggung jawab atas perilaku kalian sendiri gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan ketika mendesain pekerjaan. Harus ada otonomi atau harus ada kebebasan dan juga batasan terhadap apa yang boleh dilakukan oleh karyawan di masing-masing posisinya. Yang kelima adalah feedback. Jadi karyawan di sini bisa mendapatkan masukan, saran maupun kritik dan pujian atas hasil kinerjanya. Kalau kinerjanya dirasa kurang baik, maka diharapkan juga ada masukan dan saran gitu terhadap pekerjaan itu. Baiknya apa yang harus ditingkatkan oleh karyawan itu agar kinerjanya bisa menjadi lebih baik. Kemudian kalau kinerjanya sudah baik, ya perlu ada pujian. Jadi harus ada feedbacknya. Jadi jangan cuma didiamin aja gitu karyawannya. Jadi ketika mendesain pekerjaan, proses bagaimana karyawan bisa mendapatkan feedback itu juga harus diperhatikan. Nah, dari kelima hal ini, 3 hal yang di atas, task variety, task identity, dan task significance, ini apabila dilakukan akan membuat karyawan merasa pekerjaannya itu menjadi lebih bermakna. Kemudian kalau dia diberi otonomi atau kemandirian, maka akan membuat karyawan ini merasa lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian untuk yang poin kelima atau feedback di sini, dia akan membuat karyawan ini bisa mengetahui hasil kinerjanya, apakah dia bekerja dengan baik, sudah sesuai dengan harapan atasan atau belum gitu. Jadi kelima hal ini perlu diperhatikan ketika mendesain pekerjaan. Cara utama mendesain ulang pekerjaan. Tadi kan kita sudah lihat ya apa saja yang perlu diperhatikan ketika mendesain pekerjaan. Di sini cara mendesain pekerjaan itu bisa saja dengan cara job enlargement atau perluasan tugas. Di perluasan tugas ini berarti membuat aktivitas penyelesaian tugas ini semakin bervariasi. Jadi
kerjaannya menjadi tidak monoton. Jadi misalnya biasanya dia hanya memotong, tadi contohnya ketika dikonveksi adalah pola t-shirt aja. Nah, kemudian diperluas tugasnya. Jadi tidak hanya memotong pola t-shirt, tapi juga memotong pola celana, memotong pola gamis, memotong pola kemeja, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas kerjanya ini lebih bervariasi. Lalu yang kedua ada yang namanya job enrichment atau memperkaya pekerjaan. Nah, memperkaya pekerjaan ini seperti apa? Dia itu meningkatkan tanggung jawab dan keleluasaan dalam melakukan pekerjaan. Jadi misalnya biasanya sales itu sudah menerima target bulanan. Jadi target bulanannya sudah ditentukan oleh atasannya. Kemudian untuk job enrichment ini, salesnya itu bisa ditambah tanggung jawabnya. Dia bisa menentukan sendiri target bulanannya. Misalnya yang ditentukan hanya target tahunan. Target tahunannya 10 juta, 12 ribu lah. 12 ribu. Nah, biasanya kalau dibagi oleh atasannya itu selalu 10.000 setiap bulannya targetnya, gitu kan? Target bulanannya 1.000. Nah, ketika sales ini bisa membuat keputusan dia sendiri, dia bisa membagi sendiri 12.000 itu mau dibagi seperti apa. Mungkin dia Januari targetnya dia mau 2.000. Nanti di hari lain, di bulan lain 10.000, di bulan lain di bulan lain 1.000, di bulan lain 500, dan lain sebagainya. Jadi punya tanggung jawab yang lebih, punya keleluasaan yang lebih tinggi. Di sini dia bisa menentukan target marketnya sendiri. Bukan target penjualannya sendiri, gitu. Cara utama mendesain ulang pekerjaan. Tadi kan kita sudah lihat ya apa saja yang perlu diperhatikan ketika mendesain pekerjaan. Di sini cara mendesain pekerjaan itu bisa saja dengan cara job enlargement atau perluasan tugas. Di perluasan tugas ini berarti membuat aktivitas penyelesaian tugas ini semakin bervariasi. Jadi kerjaannya menjadi tidak monoton. Jadi misalnya biasanya dia hanya memotong, tadi contohnya ketika dikonveksi adalah pola t-shirt aja. Nah, kemudian diperluas tugasnya. Jadi tidak hanya memotong pola t-shirt, tapi juga memotong pola celana, memotong pola gamis, memotong pola kemeja, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas kerjanya ini lebih bervariasi. Lalu yang kedua ada yang namanya job enrichment atau memperkaya pekerjaan. Nah, memperkaya pekerjaan ini seperti apa? Dia itu meningkatkan tanggung jawab dan keleluasaan dalam melakukan pekerjaan. Jadi misalnya biasanya sales itu sudah menerima target bulanan. Jadi target bulanannya sudah ditentukan oleh atasannya. Kemudian untuk job enrichment ini, salesnya itu bisa ditambah tanggung jawabnya. Dia bisa menentukan sendiri target bulanannya. Misalnya yang ditentukan hanya target tahunan. Target tahunannya 10 juta, 12 ribu lah. 12 ribu. Nah, biasanya kalau dibagi oleh atasannya itu selalu 1.000 setiap bulannya targetnya, gitu kan? Target bulanannya 1.000. Nah, ketika sales ini bisa membuat keputusan dia sendiri, dia bisa membagi sendiri 12.000 itu mau dibagi seperti apa. Mungkin dia Januari targetnya dia mau 2.000. Nanti di hari lain, di bulan lain 10.000, di bulan lain di bulan lain 1.000, di bulan lain 500, dan lain sebagainya. Jadi punya tanggung jawab yang lebih, punya keleluasaan yang lebih tinggi. Di sini dia bisa menentukan target marketnya sendiri. Bukan target penjualannya sendiri, gitu. Kemudian ada job rotation. Job rotation di sini adalah rotasi pekerjaan. Jadi dia pergeseran pekerja dari satu tugas ke tugas lainnya. Jadi awalnya misalnya dia bekerja di kafe sebagai kasir. Hari berikutnya dia dipindah sebagai waitress atau yang mengambil pesanan gitu. Hari berikutnya dia tugas jadi tugas cuci piring. Jadi pekerjaannya ini berganti-ganti. Itu adalah rotasi. Bisa dilakukan harian, bisa
bulanan, tergantung dari kebutuhan perusahaan itu seperti apa. Nah, di sini lebih jelasnya tentang perbedaan antara job enlargement dan job enrichment. Jadi kalau tadi job enlargement itu adalah memperbanyak tugasnya, sedangkan job enrichment itu meningkatkan tanggung jawabnya. Jadi di sini contohnya, perbedaan yang pertama di sini dikatakan bahwa di job enlargement itu dia menambah variasi tugas yang dilakukan karyawan. Sedangkan di job enrichment ini adalah dia menambah tanggung jawab dan tantangan kerja dari karyawan. Yang kedua, dikatakan bahwa untuk job enlargement, ekspansi tugas atau penambahan variasi tugasnya ini dilakukan secara horizontal atau untuk level yang sama. Sedangkan job enrichment ini ekspansi atau tugas, ekspansi tanggung jawabnya itu dilakukan secara vertikal atau menjadi lebih tinggi. Jadi kalau di job enlargement ini dia variasi tugas yang diberikan itu levelnya masih sama gitu. Jadi bukan level yang lebih tinggi. Tapi kalau yang job enrichment ini tanggung jawab yang diberikan ini awalnya merupakan tanggung jawab dari misalnya atasannya, kemudian diserahkan kepada dia. Gitu. Jadi ada perbedaan level tanggung jawab yang diterima oleh karyawan yang mengalami job enrichment. Kemudian yang ketiga di sini bertujuan untuk mengurangi kebosanan karyawan karena melakukan hal yang sama, itu untuk job enlargement. Jadi menambah variasi tugas tujuannya agar karyawan tidak bosan karena melakukan hal yang sama. Kemudian kalau di job enrichment di sini tujuannya adalah untuk membuat pekerjaan ini menjadi lebih menantang dan memuaskan karyawannya. Kemudian selanjutnya adalah perbedaannya karyawan tidak perlu memiliki keterampilan yang lebih tinggi dalam melakukan pekerjaan. Ini adalah yang job enlargement. Sedangkan untuk job enrichment dia karyawan itu membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi untuk melakukan pekerjaan. Contohnya di sini adalah untuk job enlargement dosen yang biasanya dia hanya mengajar satu mata kuliah. Kemudian ditugasi untuk mengajar 2 mata kuliah. Jadi kan ada variasinya, tidak hanya satu mata kuliah saja gitu kan. Kemudian juga ekspansi tugasnya secara horizontal, tetap sama ngajar gitu kan. Hanya beda ditambahin mata kuliahnya saja. Yang awalnya satu misalnya cuma MSDM, kemudian dia ditambahin tugas untuk mengajar MSDM internasional. Bertujuan untuk mengurangi kebosanan karena melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya masih ngajar di kelas, kemudian saya ngajar MSDM untuk 10 kelas, pasti bosen gitu kan, karena sudah kayak kaset rusak ngomong 11 kali di kelas gitu kan. Nah, makanya ada variasinya, nggak hanya ngajar MSDM saja, tapi juga mungkin ngajar mata kuliah yang lain, sehingga paling nggak ya saya ngajarnya MSDM 5 kelas, mata kuliah lain 5 kelas gitu. Kayak gitu. Jadi ngomongnya ya nggak terlalu berulang-ulang gitu, jadi nggak terlalu bosan lah untuk ngajar mata kuliah itu. Kemudian juga tidak perlu memiliki keterampilan yang lebih tinggi untuk melakukan pekerjaan. Ya kan sama-sama ngajar gitu kan, cuman beda mata kuliah aja. Tambah banyak belajarnya aja. Kemudian untuk job arrangement. Di sini contohnya adalah satpam bank tadi. Yang biasanya tugasnya hanya menjaga keamanan gitu, jaga pintu gitu kan. Sekarang jadi punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga untuk menyapa nasabah dan juga memberikan informasi-informasi yang mendasar gitu. Di sini dia menambah tanggung jawab dan tantangan kerja bagi karyawan gitu kan, karena awalnya yang biasanya satpam itu harusnya galak, tapi sekarang satpam dituntut, ditantang untuk bisa jadi lebih ramah kepada nasabah gitu. Tapi nanti galak kalau misalnya ada pencuri gitu. Jadi ya tanggung jawabnya di sini dia bertambah besar. Awalnya kan yang menyapa nasabah hanya mungkin misalnya CS-nya atau teller gitu kan, tapi sekarang jadi satpamnya. Kemudian ekspansi tanggung jawabnya secara vertikal gitu, tadi dilakukannya oleh orang lain gitu kan, yang
yang mungkin secara struktur pekerjaan dia biasanya ada di posisi yang lebih atas gitu. Jadi awalnya tadi kan menyapa karyawan itu hanya dilakukan oleh tellernya, ternyata sekarang dilakukan oleh satpamnya gitu. Jadi ada pelimpahan tugas juga gitu dari orang yang berbeda divisi ke satpam tersebut. Kemudian bertujuan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih menantang dan dapat memuaskan karyawan. Tadi lebih menantang, kenapa? Karena awalnya satpam dituntut mukanya galak, sekarang satpamnya dituntut untuk menjadi lebih ramah pada nasabah gitu. Itu kan menantang kan buat Pak Satpamnya. Kemudian juga akan merasa karyawan itu menjadi lebih puas. Kenapa? Karena dia merasa bahwa pekerjaan ini bisa lebih berarti, bisa membawa kebahagiaan lebih untuk orang lain gitu. Jadi dia akan merasa lebih puas dalam menjalankan tugasnya dengan tugas baru untuk menyapa nasabah dan juga memberikan informasi dasar kepada nasabah. Kemudian juga membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi untuk melakukan pekerjaan, sehingga satpam itu ketika dia dapat tugas untuk menyapa nasabah, ya dia harus mendapatkan pelatihan dulu, pelatihan untuk bisa bagaimana melayani nasabah dengan baik, bagaimana bisa ya senyum dengan baik, dan juga misalnya melayani permasalahan-permasalahan nasabah sebelum nasabah itu ke teller atau ke CS gitu. Jadi ada keterampilan baru yang dibutuhkan oleh satpam itu. Jadi kalau awalnya keterampilan satpamnya kan hanya untuk menjaga keamanan, ya berarti dia butuh fisik yang kuat, kemudian mungkin kemampuan bela diri dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan ada tambahan tugas menyapa nasabah, ya dia dituntut keterampilan untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada orang lain. Jadi itu bedanya job enlargement dan job enrichment di sini. Kalau job enlargement ini negatifnya adalah dia nanti bisa saja merasa overwhelmed atau terlalu banyak tugasnya sebenarnya. Misalnya dosen tadi sebenarnya ngajar satu mata kuliah kan lebih enak, persiapannya lebih sedikit. Tapi ditambah jadi ngajar 2 mata kuliah gitu kan. Jadi harus belajar lebih banyak lagi gitu. Jadi bisa saja sebenarnya job enlargement ini dampak negatifnya adalah kalau tidak dilakukan dengan baik, ya malah membuat orang merasa bahwa tugasnya itu menjadi semakin banyak, bukan merasa malah dia itu menjadi nggak bosan gitu. Sedangkan kalau job enrichment ini dia lebih merasa bahwa tugas saya ini tanggung jawabnya lebih besar sehingga saya harus lebih baik lagi dalam bekerja. Itu adalah sekali lagi perbedaan antara job enlargement dan job enrichment. Oke, jadi untuk hari ini materinya sampai di situ. Kalau bisa saya recap, saya ulang kembali. Tadi kita sudah belajar tentang job analysis. Di dalamnya ada job description dan juga job specification. Kemudian setelah itu kita juga belajar tentang job design. Nah, cara melakukan job design di situ tadi ada job enrichment, job enlargement, dan juga ada job rotation. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan kalian bisa mendapatkan informasi yang baru dari perkuliahan kita pada hari ini, dan sampai ketemu kembali minggu depan.